Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membaca doa, kita akan membaca surat pendek. Surat pendek pada hari ini adalah Quran Surat An-Nas. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillah. Shadaqallahul adzim. Nah, setelah kita membaca doa dan kita membaca surat pendek, kita harap pembelajaran hari ini bisa kita terima dengan baik dan membawa manfaat. Kita berdiri. Anak-anak, marilah kita bersyukur bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anakku di kelas 8B dengan keadaan yang sehat dan bahagia tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat dan salam harus senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, masih ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu? Oh, Lupa Bu. oh iya. Tapi ngomong-ngomong, kok kelas kalian ini nggak penuh ya? Kayak ada yang nggak berangkat gitu ya? Siapa ya nggak berangkat ya? Reni Bu. Oh, Reni nggak berangkat ya? Coba Bunia absen dulu ya. Lukman Ya, Bu. Habibi, Hadir. Lilis Hotimah. Hadira. Nah, yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai judi, miras, dan bahaya pertengkaran. Nah, ada yang ingat nggak? Kenapa sih miras itu tidak diperbolehkan dalam agama kita? Bukan cuma Deni Cagur aja yang punya pantun, Bunya juga punya. Buah mangga, buah markisa, buah semangka, banyak bijinya. Hai anak-anakku semua, sudah siap belum belajar bareng Bunia? Masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dengan kompetensi dasar, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil dengan tujuan pembelajaran. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang model pembelajaran berbasis masalah, sehingga kalian semua para peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengertian jujur, mampu menyebutkan dalil nakli, mampu menjelaskan contoh. Bunya orang Jawa tapi Bunya bisa pantun. Makan nasi dicampur telur, tambahin kecap, manis rasanya. Sekarang kita mulai dulu materi jujur sebagai materi yang pertama. Nah, ada yang tahu nggak apa itu jujur? Kita buka dulu ya. Silakan kalian bisa buka menti.com. Menti.com dengan kode 4694 9372. Nah, itu nanti bisa kalian lihat jawaban apa saja yang ada di situ ya. Jadi ini untuk membuat pembelajaran hari ini tuh lebih interaktif dan menyenangkan. Maka kita gunakan teknologi yang dekat dengan diri kita ya. Oke, udah ada yang masuk gitu. Berkata apa adanya. Ada lagi? Oke, sesuai kata dan perbuatan. Oke, baik ya anak-anak ya. Ini kita akan mempelajari tentang pengertian, dalil nakli, klasifikasi, contoh, dan hikmah perilaku jujur. Seperti itu ya. Ini ada video anak-anak
Nanti videonya bisa kita lihat bersama-sama. Kelihatan? Polisi India Kelihatan? Bisa kedengaran? Belum ya? Belum muncul, Bu. Belum muncul. Baik ya, ini videonya. Polisi India Ini yang menahan ratusan warga yang Bunia buka. terlibat dalam Karena ini dari Bunia kedengeran ini. Contek masal dilakukan beberapa hari lalu saat digelar Oke ya. dan Itu videonya tentang apa, Mbak Lilia? Tentang aksi? Mencontek massal, Bu. Oh, mencetak massal ya. Oke ya, yang kedua adalah video tentang korupsi di Indonesia ya. Bahwa parlemen adalah lahan basah. Tentang korupsi di Indonesia. Jujur itu merupakan menurut KBBI itu adalah lurus hati, tidak berbohong. Misalnya berkata apa adanya, tidak curang. Sama yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi kalau kita mau jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita harus mengucapkan ucapan yang benar. Yang mengatakan Rasulullah bersabda bahwa hendaklah kamu semua bersikap jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Nah, jujur ini diklasifikasikan menjadi dua anak-anak ya. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Lalu apa sih hikmah perilaku jujur? Yang pertama adalah memberikan ketenangan batin, memberikan keberanian, mendapat pahala dan dapat kepercayaan yang besar. Kepercayaan di sini adalah hal yang sangat mahal harganya, tidak dapat dinilai dengan apapun. Sudah membagi kelas ini menjadi 5 kelompok ya, dan masing-masing dari perwakilan kelompok itu akan menyeken barcode ya. Bunya sudah menyiapkan barcode di sini karena Bunya memanfaatkan teknologi sehingga kalian tidak tertinggal, terutama di abad 21. Nah, nanti perwakilan dari kelompok ini akan menyeken masing-masing dari barcode ini, sesuaikan dengan kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, perwakilan kelompoknya adalah Mas Lukman Habibi. Untuk kelompok 2, perwakilannya adalah Mbak Lilis Khotimah. Dan untuk kelompok 3, perwakil kemudian menyeken ya, menyeken barcode-nya, dan kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam barcode tersebut. Baik, silakan. Di-scan dulu dari Mas Lukman. Apa Mas bunyinya? Udah, Bu. Silakan. Saya bacakan ya, Bu. Ya, silakan. Ada temanmu kehilangan uang yang rencananya akan digunakan untuk membayar buku pelajaran. Ia takut bercerita pada orang tuanya karena pasti dimarahi. Padahal buku pelajaran itu sangat dibutuhkan. Apa yang harus dilakukan oleh temanmu? Oke, terima kasih ya. Nah, setelah ini kalian akan kembali ke kelompok kalian masing-masing, kemudian mendiskusikan permasalahan yang ada dalam barcode tersebut. Kemudian kalian akan Bunia bagikan LKPD masing-masing. Setiap kelompok adalah satu, jadi satu kelompok membuatnya satu saja. Di situ ada kolom yang bisa kalian isi. Yang pertama adalah menuliskan kembali apa permasalahan tersebut. Kemudian kalian mengkaitkan permasalahan itu dengan dalil nakli Quran dan hadis, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah nanti kalian presentasi, kemudian mengomentari dan mengkritisi bagaimanakah kelompok lain ketika presentasi hasil diskusi mereka. Begitu ya anak-anak ya. Baik, akan Bunia beli waktu 30 menit, kemudian kita akan presentasi. Baik, waktunya sudah habis. Silakan bisa presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Baik, silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Sekarang kelompok 2 yang presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Sangat baik public speakingnya dan akan ditanggapi oleh kelompok 3. Sekarang kelompok 3 yang maju. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang akan menanggapi adalah kelompok 1. Baik, terima kasih anak-anak untuk diskusi pada hari ini. Siapakah yang mau menyimpulkan? Coba dari semua presentasi hari ini dan semua materi yang sudah Bunia berikan, adakah yang berani untuk memberikan kesimpulan? Untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, perilaku jujur itu tidak hanya sekedar dalam ucapan saja, akan tetapi harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat. Semuanya harus sesuai, tidak kok melenceng salah satu. Mas Lukman. Izinkan saya bertanya, Bu. Oke, boleh. Menurut Islam kan kebohongan itu kan dilarang ya, Bu ya? Ya, betul. Mau tanya, Bu, ada nggak kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam, Bu? Yang pertama adalah kebohongan ketika dalam peperangan sebagai strategi perang, karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah ketika berperang melawan orang kafir ya. Kemudian yang kedua adalah kebohongan suami dengan istrinya dengan tujuan untuk membuat pernikahan itu jauh lebih romantis, jauh lebih menyayangi ya. Yang ketiga adalah kebohongan dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih. Maka itu diperbolehkan ya, selama dalam tahap yang benar dan baik. Itu ya Mas Lukman ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, jadi bisa Bunia simpulkan bahwa kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, dan kita sebagai umat muslim dan sebagai manusia seutuhnya harus melakukan perilaku yang terpuji, yaitu jujur, karena kejujuran itu mencerminkan seseorang yang bertakwa. Sedangkan ketakwaan itu merupakan dekat dengan surga. Jadi kalau kita mau masuk surga ya kita harus menjadi orang yang jujur. Itu anak-anak ya. Selain itu kita akan melakukan refleksi, karena refleksi ini sangat penting sekali anak-anak. Jika kita berada di kelas, Bunia akan membagikan post-it seperti ini yang nanti akan kalian tempelkan di tempat yang sudah disediakan. Kebetulan Bunia sudah membuat papan refleksi ya menggunakan kertas, sehingga kalian bisa bebas menempelkan apa saja yang menjadi unek-unek pikiran kalian tentang pembelajaran hari ini. Dan karena berhubung kita menggunakan online, maka Bunia akan membuat menti.com dan gunakan kode 8369041. Kalian boleh menuliskan berkali-kali lipat, boleh. Silakan isinya kritik dan saran, boleh kritik proses pembelajarannya, boleh kritik Bunia secara mengajar, apakah Bunia mengajarnya terlalu cepat atau membuat kalian semakin mengantuk. Ya silakan, karena ini menjadi bahan perbaikan Bunia pada pembelajaran yang akan datang. Wah, oke ya. Lanjut, ada lagi enggak? Oke, terima kasih. Terus jawab lagi juga apa yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Nih, terima kasih atas feedbacknya anak-anak. Ini akan Bunia jadikan sebagai perbaikan Bunia ketika mengajar. Nah, untuk minggu depan silakan kalian pelajari materi adil. Dan jangan lupa untuk evaluasi materi jujur ini akan Bunia kirimkan ke dalam grup WhatsApp kelas masing-masing, dan kalian bisa mengerjakannya ketik sekian dari Bunia. Apabila ada kesalahan baik ketika Bunia mengajar ataupun secara materi, Bunia memohon maaf sebesar-besarnya. Bunia tutup dengan sebuah kata-kata motivasi ya anak-anak, yang selalu jadi prinsip Bunia dalam hidup, dari Imam Syafi'i. Barang siapa tidak mau
menanggung lelahnya menuntut ilmu, maka dia akan menanggung hinanya kebodohan seumur hidup. Sekian dari Bunia, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah. Nanti